itu baru ajudan yang baik. Terima kasih. Naik pangkat. Dalam Pilpres kemarin, mulai dari kampanye setiap pasangan, apa sih yang jadi sorotan kamu selain capres dan cawapresnya? Kalau aku, ini nih. Mayor Teddy. Kalian pasti pada tahu kan? Saya Teddy Indrawijaya, pangkat Letnan 1. Dia ini viral setelah sering tertangkap kamera terus berada di dekat Bapak Prabowo Subianto selama kampanye digelar. Namanya pun nih tambah dibicarakan warganet setelah beredar potongan video dirinya menggendong seorang peserta kampanye yang pingsan di depan panggung. Apa sih yang buat Mayor Teddy ini viral? Iya, tentu aja karena parasnya yang tampan dan gagah, sigap dan berkarisma. Ibarat kata ya, apotek tutup, kagak ada obat sayang. Nah, yang cuma dapat potongan-potongan video dari Mayor Teddy di media sosial, gimana nih kalau aku ajak kamu untuk mengenal lebih jauh sosoknya? Dan bukan cuma itu, aku akan paparkan beberapa rahasia tentang kenapa yang populer itu justru adalah ajudan dari Bapak Prabowo Subianto. Oke, kita nikmatin dulu, puas-puaskan dulu dengan mengenal lebih jauh, lebih dekat sosok Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Kalau kita bicara latar belakangnya, Mayor Teddy lahir di Manado tanggal 14 April tahun 1989. Sekarang udah umur berapa dong ya berarti? Lanjut. Bicara tentang keluarganya, Mayor Teddy besar dari keluarga yang dengan latar belakang tentara berpangkat tinggi di TNI. Ayahnya adalah Kolonel Infantri Purnawirawan Giono, sedangkan ibunya bernama Mayor Patris R.A. Rumayan yang bertugas di Korps Ajudan Jenderal dengan fungsi utama mengurus administrasi militer dan PNS serta urusan dalam yang lain. Mayor Teddy pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Lalu kemudian masuk Akademi Militer dan lulus tahun 2011. Lulus dari Akademi Militer, Mayor Teddy tergabung dengan program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat Amerika Serikat, Ranger School. Sekadar informasi nih, tidak sembarangan loh tentara yang bisa masuk pasukan ini. Hanya tentara pilihan yang paling fit secara fisik dan mental. Ditambah hanya sekitar 20-25% dari keseluruhan prajurit karena punya syarat standar kelulusan yang tinggi. Dalam Ranger School yang diikuti Mayor Teddy, ada 412 siswa dan 6 siswa negara asing. Mayor Teddy berhasil lulus tahun 2016 dan meraih kualifikasi pasukan elit. Mayor Teddy pun lalu mengikuti US Army Infantry School di Fort Benning dan lulus tahun 2019. Saat lulus, Mayor Teddy berhasil dapat predikat International Honor Graduate di antara 185 siswa, bahkan jadi lulusan terbaik. Wah, oke, itu latar belakang pendidikannya. Jadi, Mayor Teddy ini emang bukan kaleng-kaleng ya ibu-ibu. Sekarang bagaimana dengan karir militernya? Mayor Teddy adalah perwira dari Satuan Komando Pasukan Khusus Kopassus. Yang menarik di sini, saat masih berpangkat Letnan 1, Mayor Teddy terpilih dalam seleksi untuk jadi asisten ajudan Presiden Jokowi dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Lalu, sejak kapan Mayor Teddy jadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Mayor Teddy jadi ajudan Prabowo Subianto dimulai tahun 2020, tidak lama setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat. Kalian pasti udah tahu kan, kalau Mayor Teddy ini statusnya duren alias dudah keren. Ya pasti udah tahu dong, sudah ngulik sampai akar-akarnya nih ibu-ibu. Mayor Teddy disebut pernah menikah dengan Wita Nidia Hanifah pada tahun 2018. Bahkan, Pak Jokowi sendiri yang melakukan prosesi siraman. Tapi sayangnya, pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian. Soal siapa Wita Nidia Hanifah? Terpantau dari akun Instagramnya.
Wita disebut seorang pengusaha dan bekerja sebagai konsultan dan kontraktor. Pernah kuliah di teknik planologi dan program studi Business Leadership Executive di ITB. Beda dengan Mayor Teddy yang memilih masih sendiri, Wita justru udah menikah lagi di tahun 2021. Dan menariknya, pria yang dinikahinya juga dari profesi yang sama loh sama Mayor Teddy. Oke, gimana? Udah tahu banyak tentang sosok Mayor Teddy? Sekali lagi, tampan, gagah, sigap, dan berkarisma. Kalau orang macam aku yang terpesona ya wajar lah, namanya juga lihat orang ganteng. Tapi kalau artis-artisnya aja udah terpesona, artinya level ketampanan Mayor Teddy ini udah gak diraguin lagi ya. Ria Ricis aja nih, bukan cuma sekali ngunggah pertemuannya sama Mayor Teddy di akun TikTok. Artinya apa ya? Bukan cuma Ria Ricis, Celine Evangelista aja ketemu Mayor Teddy jadi sumringah. Gimana kalau aku? Mundur wir, saingan kita Mbak Celine Evangelista. Tapi saat Mayor Teddy menatap Fuji yang jadi sorotan di acara makan siang bersama Pak Prabowo tuh, tertangkap kamera dari kejauhan, Mayor Teddy ini menyorot tajam Fuji sampai senyum-senyum. Keduanya pun berujung dijodoh-jodohin sama netizen. Dan lagi-lagi, mundur wir, saingan kita terfuji-fuji. Seiring dengan semakin seringnya Pak Prabowo muncul ke publik, sosok Mayor Teddy juga semakin jadi idola, terutama dari para kaum hawa atau perempuan. Apa sih yang membuat Mayor Teddy ini bisa diterima oleh publik dan para penggemarnya? Selain karena paras tampannya nih, ya karena kesigapannya dalam mengawal Pak Prabowo dan sorot mata elangnya itu. Kalau udah ditatap tajam, aduh! Sampai-sampai meme kesiapsiagaan Mayor Teddy ini viral di TikTok. Sebenarnya, populernya Mayor Teddy di media sosial tidak terlepas peran media sosial yang sangat masif. Entah itu disengaja atau tidak, ini ditunjang juga nih karena ada banyak influencer, selebgram atau artis yang berperan besar dalam menciptakan dan menyebarluaskan, memposting Mayor Teddy di media sosialnya. Makanya Mayor Teddy dengan cepat viral di media sosial. Karena social currency yang dimiliki oleh artis-artis, jadinya nih orang-orang ke-trigger dengan sosok Mayor Teddy. Lalu konten-konten tentang Mayor Teddy dibagikan ulang, maka jadilah populer di media sosial dan orang-orang mulai meniru perilakunya. Tapi sama seperti pemanfaatan teknologi pada umumnya, segala sesuatunya seperti biasa, punya sisi positif dan sisi negatif. Positifnya nih, Pak Prabowo semakin berseliweran di media sosial karena viralnya Mayor Teddy yang kemudian komunitasnya semakin terbangun. Tapi negatifnya nih, cyberbullying jadi resiko dari viralitas. Orang bisa menganggap Mayor Teddy sengaja diviralkan sebagai bagian dari kampanye untuk menarik pemilih dari kalangan perempuan. Dan para artis punya peran penting membantu memviralkan di media sosial. Ya, meski begitu tetap ada yang bisa kita pelajari dari Mayor Teddy. Apa itu? Dia ini orangnya sangat profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya di tengah viralnya dirinya di media sosial. Sayangnya nih, sayang, ada lagi sayang. Profesionalitas dan integritas Mayor Teddy sempat tercoreng karena hadir dalam debat perdana Capres dan Cawapres, yang kemudian membuatnya jadi sorotan dengan memakai seragam yang sama dengan pendukung Prabowo Gibran. Mayor Teddy diduga melanggar aturan pemilu 2024, yakni netralitas anggota TNI dan Polri dalam pemilu. Ya, meski itu udah diklarifikasi langsung di situs resmi TNI, kalau kapasitas Mayor Teddy pada debat Capres sebagai ajudan Menteri Pertahanan, bukan sebagai tim sukses atau tim kampanye. Yang jadi soal, nama TNI tetap melekat pada Mayor Teddy, dan semestinya Mayor Teddy tidak tampil dengan mengenakan seragam yang sama dengan tim kampanye Prabowo Gibran. Oke lah, kita kesampingkan persoalan netral atau tidak netralnya Mayor Teddy. Toh, pemilu udah selesai kan? Yang menarik, karena seringnya Mayor Teddy membantu Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Ada momen
di mana Mayor Teddy dijanjikan naik pangkat saat Pak Prabowo berpidato. Itu baru ajudan yang baik. Terima kasih. Naik pangkat. Spontan dong, Mayor Teddy membalas dengan senyum tipisnya. Ya, meski itu diikuti dengan candaan ya. Tapi lumayan lah, udah ada janji, tinggal ditepatin aja. Oke, aku juga mau nyinggung sedikit nih soal cyberbullying yang aku singgung tadi. Ini terjadi saat kampanye terakhir dari Prabowo Gibran di GBK, di mana Keke Afifah mendadak jadi sorotan di media sosial, digendong sama Mayor Teddy. Apa efeknya? Keke dinilai cuma pura-pura pingsan biar bisa digendong sama Mayor Teddy. Momen ini disebut settingan biar bisa viral.